perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Copot segera Pangdam Jaya. Copot segera Pangdam Jaya. Terima kasih ya hujatan-hujatan HRS kepada TNI maupun Polri. Ya, kalau katanya, ini katanya nih, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu, ya, bukan kiai itu. Ya, saya ini orang Islam juga, saya orang Muslim, ya, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan tentang kasih sayang. Ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta. Ya, dan kemudian jangan asal bicara sembarangan. Ya, jaga dari siksa api neraka. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ucapan dan tindakan itu harus baik. Ya, harus baik. Saya sebagai orang Islam itu prihatin. Ya, prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu. Dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Dan yang kedua, tadi ada pasukan TNI yang ada di Petamburan, yaitu pasukan yang memang kegiatan rutin dari garnisun. Kita kan garnisun, saya sebagai Panglima Kogartap, ya, jadi sebagai dan Korgatap, satu wilayah DKI itu terdiri dari darat, laut, udara. Kita rutin melaksanakan patroli-patroli, ya, untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Ya, jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Ada Barbaju Loreng menurunkan Balero Habib, itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya, kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan, dan saya tidak akan segan-segan
ormas yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Ya, jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak semua. Lebih banyak umat Islam yang baik, yang berkatanya juga baik, yang berucapnya juga baik, dan bertingkah lakunya juga baik. Jelas? Oke. Kenapa kok TNI sampai turun tangan menurunkan baliho atau spanduk-spanduk itu? Ini yang menurut saya menjadi pertanyaan. Karena ini adalah tugasnya sebetulnya paling tinggi Satpol PP di bawah dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Tidak perlu ada TNI, karena TNI itu adalah sebuah tentara nasional yang kita banggakan, yang kita harapkan menjaga kita dari ancaman, terutama ancaman luar, yaitu ancaman misalnya separatisme di ujung timur Indonesia, ancaman di utara kita, di Laut Cina Selatan, dan di berbagai wilayah yang lain. Jadi itulah yang seharusnya dilakukan oleh TNI kita, menjaga kita supaya Indonesia betul-betul menjadi negara yang berdaulat di negeri sendiri, tidak terpecah belah, tidak ada disintegrasi teritorial, dan juga tidak boleh sejengkal pun lahan kita diambil oleh pihak lain seperti di Laut Cina Selatan yang kapal-kapal asing itu begitu mudah hilir mudik masuk ke wilayah zona eksklusif kita. Jadi saudara-saudara, pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan, bukan pada porsinya. Saya katakan bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Tidak bisa seorang Pangdam memerintahkan untuk pencabutan penurunan baliho. Jelas itu melanggar aturan. Ya, itu terlalu jauh rentang kendalinya. Begitu juga ada iring-iringan dari mobil, apalagi nih diduga mobil dari sebuah unit pasukan khusus, yang intinya kalau pasukan khusus itu ya memang perang, itu berhenti di Petamburan dan kemudian menggunakan klakson dan seterusnya. Penggunaan alat-alat militer ini harusnya ada aturan, tidak bisa digunakan untuk kepentingan sipil atau untuk menakut-nakuti rakyat kita. Saya kira rakyat kita, apalagi Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Jadi sangat lucu sekali, dari mana ini bacaan-bacaan ini? Menurut saya inilah yang menimbulkan kehebohan dan kegaduhan. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Semacam musuh. Dan ini menurut saya benar-benar di luar akal sehat. Saya menghimbau kepada pimpinan TNI kita, Panglima TNI, Panglima Kodam Jaya, hentikanlah upaya-upaya semacam ini yang menurut saya ini akan tentu mengganggu reputasi TNI sendiri. Saya tahu banyak jenderal-jenderal TNI yang hebat-hebat, yang pikirannya maju, visioner dan jauh ke depan, dan tidak menjadikan rakyat apalagi ulama sebagai dalam tanda petik musuhnya. Dan kalau itu dilakukan, dan kalau itu terjadi apalagi di luar kewenangan seperti yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, meminta pembubaran ormas, saya kira ini sudah betul-betul jauh dari kebablasan. Saya kira perlu ada evaluasi terhadap Panglima Kodam Jaya ini, karena kalau dibiarkan ini akan meruntuhkan demokrasi kita. Copot segera Pangdam Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum